Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Siang hari ini saya bersama seseorang pria yang pokoknya nanti kita ngobrol banyak. Saya bersama Kang Irhan Nugraha. Sebagai ex napiter, tapi itu cerita yang lalu. Iya. Nanti kita cerita banyak. Boleh. Sekarang kita ada di channel saya, Kang. Iya. Channel Berujar. Berujar itu apa sih, Kang? Berujar. Bebas. Berujar. Baiklah. Nah, Kang Irhan ini punya kegiatan yang horor menurut saya. Kenapa saya bilang horor? Karena Kang Irhan ini punya embel-embel di belakangnya ex napiter. Itu serem menurut saya, serem. Boleh dong Kang cerita, kenapa sih bisa ada di dalam kelompok apa lingkungan ya? Lingkungan. Lingkungan itu gimana sih awal mulanya? Ya. Baik, saya akan sedikit menceritakan terkait dengan kronologi perjalanan saya bisa terlibat ke dunia yang tadi disampaikan horor, ya, terkait dengan terorisme, ya. Jadi awal mula terjadinya atau keterlibatan saya di jaringan terorisme itu berawal dari ramainya isu terkait dengan masalah ISIS, Islamic State, Irak dan Suriah. Iya. Yang ada di Irak dan Suriah di Timur Tengah. Pada saat itu semua media, baik media lokal, internasional, mempublikasikan tentang keberadaan ISIS yang dikatakan pada saat itu adalah organisasi Islam bersenjata. Yeah. Gitu. Jadi saya penasaran, gitu. Kok bisa gitu? Ada organisasi Islam tapi bersenjata. Gitu. Ya, akhirnya dari situlah saya mempelajari, mulai mengikuti perkembangannya, termasuk saya ingin mengetahui tentang masalah ideologinya. Namun pada perjalanan itu, karena memang posisi waktu itu memang keilmuan saya terkait dengan masalah-masalah agama ini kurang, sehingga ketika saya mempelajari terkait dengan masalah pemahaman ISIS itu begitu cepat, begitu mudah untuk saya masuk gitu ke dalamnya gitu. Ya akhirnya pada tahun 2014 ketika Daulah Islam mendeklarasikan, ya, yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi pada saat itu, akhirnya kita dari Indonesia ikut sama-sama berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak dan Suriah gitu. Yang dipelopori dulu sempat awal itu di UIN, ya. UIN gitu. UIN Ciputat. Gitu, Sarifudullah. Kemudian akhirnya terus berkembang di tiap-tiap kelompok faksi jihadis, apalagi khususnya yang ada di Banten. Itu akhirnya berbondong-bondong berbaiat. Gitu. Dan disitulah akhirnya kita mulai masuk ke dalam keterlibatan jaringan atau organisasi terorisme. Oke, Kang. Yang mendasari pengen terlibat di dalam Islam yang bersenjata itu selain ilmu keagamaan yang kurang, apa sih lingkungan teman-teman atau itu gimana? Ya, mungkin tadi itu banyak faktor, ya, banyak faktor karena awalnya rasa ingin tahu. Faktornya awalnya rasa ingin tahu terkait dengan masalah pemahaman agama yang benar bagaimana, gitu. Namun tidak dibimbing dengan alim ulama yang benar, gitu, sehingga akhirnya terjebaklah dengan lingkungan-lingkungan yang justru memberikan pemahaman-pemahaman yang radikal, gitu. Itu diantaranya satu. Kemudian faktornya juga bisa jadi faktor ada rasa kekecewaan terhadap misalnya rejim pemerintah yang
dianggap tidak adil, yang dianggap zolim terhadap masyarakat misalnya gitu kan. Ini itu banyak faktor sebetulnya yang akhirnya ketika diberikan pemahaman masalah akidah yang yang akhirnya keliru, sehingga dijadikan dalil, dijadikan dasar ya. Akhirnya kebencian atau penghalalan terhadap rejim pemerintah yang zalim ini. Gitu. Jadi kebencian terhadap pemerintah itu semakin kuat lah ya. Kuat gitu. Karena ada dalil yang salah itu. Ya gitu. Oh, ya, jadi menarik nih Kang. Karena tadi saya juga sempat ngobrol juga sama Kiai Asror tentang radikalisme dan terorisme. Berarti orang-orang yang salah jalan kayak Kang Irham ini banyak di Indonesia. Banyak. Tetapi kalau melihat dari jumlah populasi penduduk gitu kan, ini lumayan gitu, lumayan keberadaannya lumayan banyak, dan sampai saat ini pun artinya pemahaman radikalisme itu masih tetap ada. Cuman hanya saja tidak semenonjol kemarin-kemarin ketika ramai-ramainya isu tentang ISIS. Betul, gitu saja. Betul. Apa karena di Suriahnya juga sudah selesai ya ISISnya atau gimana? Ya, atau karena organisasi-organisasi di Indonesianya ya ditiadakan? Apa itu berpengaruh ya? Iya, berpengaruh karena kan sejak kemunculan ISIS, kemudian pemerintah akhirnya gencar-gencarnya menangkap seluruh jaringan yang ada di Indonesia, dari mulai pentolan-pentolannya sampai dengan jamaah-jamaahnya. Ya akhirnya juga itu mempengaruhi juga terkait dengan masalah eksistensi keberadaan jaringan itu, sehingga tidak seterbuka atau seviral seperti kemarin-kemarin yang masih berkeliaran di luar. Gitu. Nah, terus yang kan di sini kan pernah ditangkap nih. Itu gimana bisa ketangkep itu gimana sih? Ya, jadi sejak pada saat itu ketika saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Abu Bakar Al-Baghdadi, pada saat itu saya anggap Amirul Mukminin. Akhirnya saya bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis, khususnya JAD. Kemudian dalam pergaulan itu ya biasalah melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya mencurigakan pemerintah. Misalnya latihan IDA dan sebagainya, latihan mempersiapkan diri gitu kan. Kemudian sampai akhirnya kita didoktrin kebencian terhadap pemerintah, pegawai-pegawai pemerintah, bahkan Polri gitu kan, khususnya dikhususkan gitu kan, menjadi target sasaran kita, target utama kita pada saat itu. Ya kemudian sempat waktu itu kita melakukan perencanaan terkait dengan penyerangan pos-pos polisi yang ada di Indonesia, khususnya di Banten. Kemudian setelah itu kita juga ada rencana pemberangkatan hijrah ke Suriah. Waduh. Gitu. Jadi ketangkapnya di mana waktu itu, Kang? Waktu itu ketangkapnya di perjalanan. Di perjalanan. Itu mau ke Suriah. Mau ke Suriah. Jadi belum nyampe udah ditangkap. Belum nyampe sudah ditangkap. Gitu. Oh, terus sekarang sudah enggak, sorry. Ya. Apa karena ditangkap itu jadi saya pahamnya salah kemarin, sadar atau karena apa gimana ini, Kang? Jadi memang titik balik itu ketika saya dikirim ke lapas Haigris Pasir Putih di Nusa Kambangan. Nah, di dalam lapas itu selama beberapa tahun itu kan one man one cell, satu orang satu sel. Satu orang satu sel. Tidak berinteraksi dengan siapapun bertahun-tahun. Nah, namun di situ kita diberikan hiburan berupa buku-buku bacaan terkait dengan keagamaan. Nah, dari mulai saya membaca tentang masalah buku-buku tentang akidah, Ahlus Sunnah,
kemudian saya membaca kitab-kitab sejarah Nabi dan para sahabat, dan termasuk kitab-kitab fikih. Di situ ada kontradiksi antara apa yang saya pahami, apa yang saya diajarkan dulu kepada saya oleh ulama-ulama apa namanya, radikalis lah ya, dengan apa yang saya baca di dalam kitab-kitab atau buku-buku Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Sehingga di situ akhirnya saya berpikir, ya artinya titik balik saya akhirnya berubah, kemudian rujuk, sadar lah ya, sadar itu ketika di situ, gitu. Karena memang ada ketidaksesuaian, gitu. Bahkan sampai-sampai ketika orang tua kita misalnya pegawai negeri, maka jangankan kalian harus membunuh orang lain, orang tua kamu lihat dulu harus dibunuh katanya pada situ doktrinnya. Waduh, saya gitu. Akhirnya ketika saya baca-baca, wah ternyata ini kontradiktif dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika saya baca kitab-kitab yang ada di dalam penjara itu waktu itu. Mundur lagi nih Kang, kan pas udah bergabung nih ke dalam kelompok itu, pernah melakukan apa sih? Itu saja, baru sebatas rencana-rencana amalia saja. Latihan-latihan inilah ya, latihan-latihan, persiapan-persiapan. Kemudian sempat ada rencana-rencana penyerangan Pospol. Gitu. Kemudian kita mau berangkat hijrah ke Suriah, bergabung dengan kelompok ISIS yang ada di Suriah dan di Marawi pada saat itu. Gitu, itu saja. Cuman mungkin karena dalam perjalanan itu pihak Densus 88 sudah mengikuti, gitu kan, kemudian mengantisipasi dampak dari apa yang dilakukan, akhirnya mereka menangkap kita. Gitu. Kang, kan mungkin Kang Irhan juga mengikuti perkembangan sosmed yang ada beberapa tahun belakangan ini. Radikalisme dan terorisme itu kan jadi hal yang kayaknya biasa. Jadi seorang Muslim Islam itu memang harus keras gitu tuh. Yang dianut atau yang dipahami sama teman-teman kelompok itu kan Islam itu harus keras. Nggak sesuai bunuh, nggak sesuai dengan yang apa yang mereka pahami itu kafir gitu tuh. Menurut Kang Irhan ini yang pernah terlibat di situ, karena saya rasa orang-orang yang teriak-teriak seperti itu nggak sehebat Kang Irhan yang terjun langsung gitu tuh. Betul. Apa sih ajakannya gitu Kang buat orang-orang yang masih punya pemahaman seperti itu? Apa mungkin orang-orang yang punya pemahaman seperti itu adalah orang-orang yang gampang untuk direkrut gitu? Ya sebetulnya intinya sih permasalahan dari keilmuan sih. Jadi karena keilmuan yang memang kurang gitu, sehingga akhirnya ketika ada doktrin-doktrin seperti itu yang seolah-olah itu adalah doktrin yang benar, karena apa yang disampaikan adalah dari dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil qat'i, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, namun hanya saja penempatan yang kurang pas. Kadang-kadang mereka menempatkan kondisi di daerah-daerah konflik seperti Suriah, Irak itu sama dengan kondisi yang ada di Indonesia yang kondisinya damai, gitu. Jadi itu saja sih permasalahannya. Jadi akhirnya karena salah penempatan itu, sehingga akhirnya menciptakan kondisi-kondisi yang tidak aman di negara ini, gitu. Kan Kang Irhan mungkin sering ngedenger tuh ya, kayak yang ada di Banten, kejadian yang di Banten waktu itu adalah Wiranto waktu ditusuk. Terus kejadian meledakan diri di masjid kalau nggak salah. Yang meledakan diri satu keluarga di gereja. Betul. Yang terbaru yang kemarin tuh yang perempuan yang nabrakin diri ke Polres di Makassar. Iya. Oh, iya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya apa mereka berjalan sendiri atau kelompok sih Kang yang seperti itu? Iya. Memang kalau untuk JAD sendiri, memang mereka ada yang memang one wolf, ada yang memang berjalan sendiri. Mereka hanya mengkaji dari dalam grup-grup media sosial, baik misalnya di Telegram, di Facebook atau di WhatsApp. Kemudian mereka membaca artikel-artikel tentang jihad, membaca artikel-artikel tentang fikih darah misalnya kan, yang disajikan tentang artikel-artikel kekerasan terus. Karena memang akhirnya karena kurang ada bimbingan dari ulama-ulama yang berilmu, sehingga mereka menafsirkan secara apa adanya,
secara apa adanya sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka, sehingga setelah itu mereka melakukan amaliyah. Betul. Gitu. Dia seperti itu. Amaliyahnya ya dilakukan secara tidak benar ya. Iya, gitu. Jangan dicontoh ya Kang itu. Targetnya apa sih begitu tuh Kang? Ya mereka merindukan syahid intinya. Jadi mereka menganggap bahwa dunia ini adalah ujian, gitu. Bagi kami pada saat itu dunia ini adalah ujian. Jadi tidak usah lama-lama tinggal di dunia ini. Kita lebih baik menyelesaikan hidup kita dengan melakukan aksi syahid. Itu untuk yang perorangan. Untuk yang perorangan. Kalau yang kelompok gitu. Tujuannya apa? Mendirikan negara sendiri di negara. Iya, intinya kan tujuannya iqamatuddin, meninggikan kalimat Allah gitu kan, menegakkan syariat Islam gitu secara kafah. Cuman tadi itu karena dengan cara-cara yang mereka tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan wilayah Indonesia ini gitu. Jadi mereka inginnya dengan cara-cara instan gitu, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara perang dan sebagainya, seperti di Suriah, di Timur Tengah dan di Afghanistan dan sebagainya gitu. Padahal tadi itu saya sampaikan antara kondisi daerah-daerah konflik yang ada di Suriah dengan yang ada di Indonesia ini berbeda, sehingga pola pendekatan, pola dakwahnya pun berbeda. Gitu. Indonesia udah damai, malah pengen perang ya? Iya betul. Tapi waktu itu nggak kepikiran seperti itu ya? Kenapa? Indonesia udah damai tapi malah pengen perang gitu. Iya. Waktu itu nggak kepikiran gitu kan? Nggak kepikiran gitu. Pokoknya ketika saya menganggap bahwa di situ, ketika saya baca-baca tentang artikel, pentingnya berjihad, pentingnya memerangi togut dan sebagainya gitu. Kemudian terkait dengan masalah al-wal wal baro, loyalitas dan permusuhan. Itu saja yang disajikan tentang kekerasan-kekerasan saja, tapi tidak pernah disajikan tentang masalah Islam rahmatan lil alamin. Tidak pernah diajarkan bagaimana Rasulullah memberikan uswatul hasanah gitu. Jadi yang disajikan tentang kekerasan terus. Kekerasan aja ya? Nggak ada damai-damainya pokoknya. Nggak ada damai-damainya gitu. Karena kan kita punya tugas yang sama, Kang. Ya. Yaitu mengedukasi sebenarnya masyarakat. Betul. Bahwa Islam itu seperti ini sebenarnya. Betul. Kalaupun zaman waktu itu perang, ya ada sebabnya gitu. Ini kan zaman udah berbeda. Iya. Karena Kang Irhan pernah ada di dalam kelompok itu, tugasnya mungkin lebih berat. Iya. Karena ya seperti sekarang ini Kang Irhan, saya minta untuk mengedukasi masyarakat, salah satunya seperti ini. Betul, betul. Masih ada nggak sih Kang teman-teman Kang Irhan yang masih di luaran sana? Saya penasaran. Masih. Masih ya? Masih ada. Dan memang itu sudah nubuah Rasulullah, bahwa kalau Rasulullah itu menganggap bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman khawarij gitu. Iya, gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam gitu. Memahami konteks dalil-dalil itu secara kontekstual gitu. Tidak melihat tafsir dari, misalnya kalau Al-Qur'an tidak memahami tafsir dari Al-Qur'an itu sendiri, atau kalau hadis tidak memahami syarah dari hadis itu sendiri, sehingga menafsirkan Al-Qur'an dan hadis itu berdasarkan logika pemikirannya saja gitu. Gitu, jadi seperti itu. Itu kan dulu sudah, maksudnya Kang Irhan menyadari dengan sepenuh hati, sudah sadar lah ya. Kemarin ada di jalan yang salah, sekarang sudah betul. Sekarang kegiatannya apa, ngemeng-ngemeng? Alhamdulillah. Jadi ketika saya di dalam, ketika saya kembali sadar terhadap apa yang saya pahami ini Islam ini salah. Kemudian ketika di Haigris itu kan banyak teman-teman saya juga yang meninggal, yang gila gitu, karena nggak kuat dengan tekanan-tekanan siksaan, maksudnya tekanan-tekanan penjara pada saat itu, karena one man one cell gitu kan, stres mereka. Akhirnya saya bernazar kepada Allah, seandainya saya diberikan masih sisa usia, saya masih bisa kembali lagi ke masyarakat, saya ingin menebus segala kesalahan-kesalahan saya ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga ketika saya keluar kemarin,
tahun 2020 ya, atau 2020 kalau nggak salah. Akhirnya saya beserta teman-teman ex-napiter lain membuat suatu lembaga yang bernama Yayasan Banten Peduli Umat. Nah, yayasan ini kita aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kami. Masya Allah. Gitu, itu. Lebih enak ya hidupnya kalau kayak gitu Lebih kan enak. ya? Nggak mikirin perang Tidak gitu ya? perang. Jadi sebetulnya masih banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam surga. Gitu, tidak mesti harus dengan perang gitu. Kalau perang itu kan jalan terakhir. Ketika solusi atau jalan-jalan lain sudah tidak ada lagi, baru itu jalan alternatif terakhir, perang itu. Karena apa namanya, puncaknya puncaknya itu kan jihad ya, puncaknya itu jihad gitu. Semoga nggak perlu jihad-jihatan ya, kita maya damai ya. Iya, betul, insya Allah. Gitu. Terus kegiatan kalian sama teman-teman selain itu apa tuh? Ya, kita kalau di BPU itu ada kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, kemudian ada juga dari Kadensus memberikan bantuan untuk teman-teman ex-napiter untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, penguatan ekonomi yang dikerjakan di Gunung Karang, yaitu agrowisata, kebun kopi. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman di Gunung Karang masih berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan artinya ini adalah langkah yang luar biasa bagi kami untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kami selagi kami masih diberikan umur oleh Allah. Baiklah, Kang. Biasanya netizen berujar itu juga ingin bertanya. Kita minta untuk bertanya biasanya. Biasanya gitu. udah ngacung tanya. Silakan netizen mau bertanya apa? Ya, betul. Makasih Ibu Host. Yang ingin saya tanyakan, kemarin kan punya pengalaman masa lalu yang silam ya. Apa harapan Kang Irhan untuk membantu dalam kegiatan sosial ini, khususnya di BPU? Terima kasih. Harapan untuk membantu kegiatan sosial khususnya di BPU ya. Ya tentunya harapannya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkhusus yang ada di Provinsi Banten ya. Ya artinya kegiatan BPU ini sudah banyak orang tahu bahwa kegiatan kita ini adalah sosial dan kemanusiaan yang digagas oleh saya selaku yang pernah mengalami kehidupan yang luar biasa gitu kan. Dan tentunya saya mohon dukungan kepada seluruh pihak agar apa yang kami cita-citakan ini, apa yang kami lakukan ini bisa mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bisa memberikan bisa juga diberikan Support lah ya. Support oleh seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Banten, agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini akan tetap terus bisa berjalan, eksis sampai akhir hayat. Amin. Gitu. Kang, pernah nggak sih ada yang nyinyir gitu? Ex-napiter nih, teroris, ada nggak sih yang kayak gitu? Itu pasti ada. Itu pasti ada. Itu apa namanya? Ya memang sudah konsekuensi saya. Saya tidak bisa menolak takdir dari Allah. Memang kondisi saat ini, takdir yang sudah saya terima ini seperti ini. Ya prinsipnya gini. Saya mengingat satu dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala. In akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya. Artinya apa? Timbangan penilaian kita ini bukan timbangan dari manusia. Jadi yang hakikat pada hakikatnya timbangan penilaian kita ini adalah
pada hakikatnya Allah yang menilai gitu. Terlepas manusia menilai saya A, B, C dan sebagainya, itu tidak peduli bagi saya. Yang terpenting bagaimana saya berupaya Allah itu menilai saya baik. Nah, bagaimana agar Allah menilai saya ini baik? Saya berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, saya amalkan sesuai dengan kemampuan saya. Itu saja gitu sebetulnya. Baiklah. Ada pertanyaan lagi dari netizen. Nah, ini saya ini. Tadi saya simak bahwa di sini ada peran ulama yang masih kurang. Artinya apa yang dikatakan oleh Kang Irhan tadi yang ada itu kurang memberikan pendidikan kepada umat. Dalam hal ini anak-anak generasi muda, dalam PR buat para ulama. Yang kedua, soal pemaknaan jihad. Jihad seolah-olah kesannya harus berperang, harus membunuh, harus semacam itulah, heroik begitu. Padahal perang jihad dalam artian yang sesungguhnya sederhana saja sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun. Seorang kepala rumah tangga bisa berjihad untuk bagaimana menyelamatkan keluarganya. Seorang aktivis bisa menyelamatkan uang negara dengan cara memerangi para koruptor. Itu juga jihad. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Kang Irhan sekarang melalui BPU itu, Banten Peduli Umat, adalah bagian dari jihad yang dilakukan karena tadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Mohon tanggapannya Kang Irhan. Berkenan dengan peran ulama dalam edukasi masyarakat itu memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi yang betul apa yang disampaikan bahwa ulama yang ada di kita ini memang kurang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman yang benar terkait dengan masalah agama. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi memang karena memang masyarakatnya yang tidak mau belajar. Karena kalau saya perhatikan ketika saya mengikuti majelis-majelis taklim, itu yang hadirnya sedikit. Gitu. Anak mudanya ada nggak? Nah, bahkan anak mudanya tidak ada gitu. Bisa terhitung. Itu yang hadir kayak salah satu contoh ya di tempat kampung saya gitu. Itu setiap pengajian itu, setiap minggu pengajian, itu yang hadir paling 10 orang. Gitu. Itu juga orang Padahal tua. masyarakatnya itu juga orang-orang tua yang sudah sepuh. Gitu. Padahal masyarakatnya lebih dari 300 kakak. Bayangkan gitu. Makanya ini pertanyaannya apakah ulamanya yang kurang memberikan edukasi, apa memang masyarakat yang malas belajar gitu. Gitu. Kalau saya sendiri pada saat itu terus terang aja memang saya yang gara-garanya malas belajar dulu. Sehingga ketika saya ingin belajar agama, kebetulan ketemunya dengan kelompok-kelompok yang kurang tepat gitu. Sehingga akhirnya pemahaman agama saya Kurang lah ya. salah gitu kan akhirnya, kurang tepat gitu ya. Gitu. Nah itu yang pertama gitu. Yang kedua terkait dengan pemahaman jihad. Memang pada saat itu doktrin yang diberikan kepada saya terkait dengan masalah jihad itu adalah jihad qital, bahwa yang dimaksud dengan jihad yang sebenarnya adalah jihad perang. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya karena memang pada saat itu doktrinasi yang diterima oleh kita itu terkait dengan kekerasan saja gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Sehingga dimaknai masalah jihad aja udah qital aja udah gitu. Pokoknya harus perang aja. Pokoknya harus perang aja gitu pokoknya. Nggak mikirin jihad yang dilakukan secara sederhana. Iya, tadi itu. Padahal kalau secara kita maknawi ya, pengertian jihad ini luas gitu. Jadi kita memberikan nafkah kepada keluarga jihad, kita bersedekah jihad, kita menuntut ilmu itu juga jihad gitu. Tetapi pada saat itu doktrin itu yang namanya jihad itu harus perang gitu. Ini pokoknya perang aja gitu. Makanya ya itu akhirnya dikarenakan memang pemahaman kita yang pada saat itu akhirnya kurang gitu terkait dengan masalah agama ini. Ya kita tunduk-tunduk aja dengan apa yang menjadi doktrin pada saat itu gitu. Dan bahkan waktu itu kita masalah pergaulan pun kita dibatasi. Kamu jangan bergaul dengan di luar kelompok kita. Kamu jangan membaca buku di luar buku-buku yang diterbitkan oleh ulama-ulama kita. Sehingga yang kita baca itu buku-buku referensi ulama-ulama mereka yang ada di medan-medan jihad dengan istihadiyah versi mereka yang serampangan di luar kaidah-kaidah apa yang
berikan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah, ahlu sunnah Pak, yang benar gitu. Sehingga ketika saya akhirnya tadi itu, ketika saya di penjara, ketika saya diberikan buku-buku karya-karya ulama-ulama yang ahlu sunnah gitu kan, yang sudah diakui kemasyhurannya, itu banyak kontradiktif dengan apa yang saya pahami dari buku-buku yang disampaikan oleh para ulama-ulama jihadis pada saat itu. Gitu. Tapi kan memang yang datang ke majelis belajar itu nggak ada anak mudanya, kan nggak ada anak mudanya belajarnya di YouTube. Ya itulah. Belajarnya di YouTube. Ya itulah. Ini lihat. Betul. Baiklah, Gitu. ada yang ingin bertanya lagi? Netizen? Saya nanya nih, Kang Irhan, ada pertanyaan yang ini yang masih menyelinap nih dalam hati. Kang Irhan itu kan kalau saya lihat kan masih sangat muda. Dulu yang pertama pertanyaannya dulu, ketika masuk ke kelompok itu dan akhirnya terlibat ya langsung dalam kelompok itu, pintu masuk awalnya apa? Yang pertama ini, apakah kemudian berita-berita yang berisi berita kebencian di media sosial, atau Kang Irhan memang disuguhkan oleh mereka gitu fakta-fakta atau ketimpangan-ketimpangan lain gitu. Itu yang pertama, pintu masuk ya. Awalnya Kang Irhan bisa seperti itu. Nah yang kedua, setelah sekarang Kang Irhan mendeklarasikan lah ya, kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi lah, kembali kepada merah putih, kan tentu bukan tanpa alasan ya. Pasti ada alasan yang kuat yang mendasari itu. Nah saya pengen tahu dasar Kang Irhan kemudian kembali ke merah putih itu apa? Apakah karena memang sadar bahwa ada sesuatu yang keliru gitu menurut pandangan Kang Irhan selama ini? Iya. Terima kasih Kang. Itu udah dibahas tadi. Nggak apa-apa. Mungkin tadi karena kurang menyimak ya, karena nggak apa-apa. Ya, saya ulang lagi nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan ya, awal masuk dari ke jaringan-jaringan terorisme ini sejak tahun 2014, ketika di mana waktu itu seluruh media baik lokal maupun internasional mempublikasikan tentang organisasi Islam bersenjata. Itu kan akhirnya menjadi penasaran, karena yang saya pahami di Indonesia ini Muhammadiyah, NU, mereka nggak bersenjata gitu. Tapi kok bisa ini ada organisasi Islam tapi bersenjata gitu. Akhirnya saya mempelajari apa sih sebenarnya organisasi Islam bersenjata ini. Kemudian yang akhirnya dianggap teroris oleh Barat gitu. Nah, ketika saya pelajari, di situ disajikan tentang masalah-masalah pemahamannya gitu kan. Kemudian dipelajari masalah tentang segala amalan-amalannya lah. Dengan keilmuan saya pada saat itu yang terbatas, loh kok ini benar, apa yang mereka sampaikan ini berdasarkan dalil-dalil gitu. Apa yang salah dari mereka gitu. Mereka ingin menegakkan syariat Islam, toh ada dalilnya gitu. Mereka memerangi orang-orang kafir, ada dalilnya gitu. Lalu apa yang salah di dalam mereka gitu. Akhirnya disitulah karena kekurangannya keilmuan saya, akhirnya disitulah saya meyakini, bismillah, saya yakin bahwa memang ini adalah hak, saya bilang. Itu benar, sehingga saya mendeklarasikan untuk berbaiat kepada khilafah Islamiyah pada saat itu yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi gitu. Nah kemudian itu titik baliknya tadi itu ketika saya di dalam penjara di high risk, one man one cell gitu, karena memang tidak ada aktivitas lagi, tidak ada interaksi dengan teman-teman yang lain. Namun di situ oleh pihak lapas diberikan hiburan berupa kitab-kitab keagamaan gitu. Ya udah saya baca tentang masalah akidah, baca tentang masalah sejarah, baca tentang masalah fikih. Nah ketika saya baca kitab itu kok banyak kontradiktif dengan apa yang saya pahami dari ulama-ulama jihad
yang saya terima pada saat itu. Dan dari situlah akhirnya saya berusaha mencari sebenarnya yang benar itu yang mana, saya bilang gitu. Di situ akhirnya mulailah di situ akhirnya titik balik tuh di situ. Saya menemukan di situ. Gitu. Oh, ternyata ya artinya Islam yang sebenarnya ini seperti ini loh, gitu. Karena kontradiktif lah. Ya salah satu seperti ini, salah satu contoh. Pada saat itu saya didoktrin bahwa kita ini harus menghukumi orang-orang atau para pegawai-pegawai pemerintah yang menggunakan sistem-sistem di luar syariat Islam itu sebagai orang-orang kafir, orang murtad, orang-orang musyrik, gitu. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu kan. Namun ketika saya membaca di Siro, di situ ada kisah tentang namanya Raja Habasyah, gitu. Raja Habasyah itu dia adalah pemimpin Habasyi ya di sana. Tetapi mereka menggunakan sistem Trinitas pemerintahannya itu, ideologi Trinitas. Namun ketika ada umat Islam yang berhijrah ke Habasyah, dia masuk Islam. Tetapi selama dia masuk Islam, dia menyembunyikan keislamannya sampai dia mati. Dia menyembunyikan keislamannya, dia menyembunyikan sholatnya, menyembunyikan puasanya, bahkan dia masih menggunakan salib. Tetapi Rasulullah ketika Raja Habasyah itu meninggal, Rasulullah tetap menghukuminya Muslim. Loh, kok ini kontradiktif? Saya bilang, kenapa yang jelas-jelas saudara-saudara kita di Indonesia ini jelas-jelas menunjukkan keislamannya, hanya karena mereka bekerja di pemerintahan yang tidak menggunakan sistem Islam, kita anggap mereka kafir, togut dan sebagainya, gitu. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak seperti itu menghukumi Raja Habasyah. Dari situlah akhirnya saya akhirnya di sini kok kontradiktif ini. Ini satu permasalahan. Belum lagi kisah tentang masalah Musa, kisah tentang Yusuf, di mana Musa dan Yusuf itu mereka hidup di pemerintahan kafir, Fir'aun, gitu. Mereka bertawali, bahkan dibesarkan oleh Fir'aun, gitu, baik Yusuf maupun Musa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran tetap menghukumi Yusuf dan Fir'aun itu seorang Muslim dan bahkan seorang Nabi dan Rasul, gitu. Nah kita kenapa, gitu? Ketika ada saudara-saudara kita yang hidup di pemerintahan, yang bekerja di pemerintahan, hanya karena mereka kerja di pemerintahan, padahal secara zahir kita melihat keislaman mereka, secara zahir kita melihat status keislaman mereka, namun kita malah menghukuminya mereka togut, kafir dan sebagainya. Dari situ salah satu contohnya di situlah akhirnya saya timbul kontradiktif dari apa yang saya pahami pada saat itu, dan saya mempelajari terus, akhirnya saya kembali, saya rujuk, gitu. Rujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Terakhir, Kang, ini menarik. Terakhir nih, tadi yang dijelaskan itu kan memang faktor media ini luar biasa ini. Iya. Media mempengaruhi generasi, mempengaruhi kita semua. Nah, punya pengalaman yang luar biasa di perjalanan hidup pangeran ini. Nah, apa yang ingin disampaikan ke generasi muda supaya kemudian tidak terpapar, tidak mudah terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang masing-masing ya disebarkan di media massa? Ya, pesan saya kepada kaum muslimin, terkhusus kepada generasi muda kaum muslimin, ketika kalian mempelajari agama Islam, artinya berhati-hati, ya artinya belajarlah kepada alim ulama yang betul-betul dia menguasai keislaman, gitu kan. Kemudian ketika kita mengetahui satu permasalahan atau satu keilmuan tentang masalah Islam ini, kita jangan langsung titik, artinya koma dulu, karena barangkali ada ilmu-ilmu lain terkait dengan keislaman ini yang belum kita ketahui, gitu, sehingga
apa namanya, bisa menjadikan kita dewasa dalam berilmu gitu, sehingga ketika melihat perbedaan terkait dengan masalah apa namanya, pengamalan yang ada di Islam, baik terkait dengan ikhtilafiyah, yang perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, kita tidak langsung menjustis gitu. Dan tentunya tadi itu yang penting belajarlah kepada guru yang benar, intinya seperti itu gitu. Itu saja. Cukup netizen. Ini kalau diterusin obrolannya bisa panjang. Iya. Cuman kita mengingat waktu. Betul. Jadi kan setelah obrolan tadi, terima kasih waktunya Kang Ilham. Iya. Harus sehat terus karena Kang Ilham ini punya PR nih. Karena harus mengedukasi teman-teman di luar sana. Betul. Yang masih teriak-teriak kafir, yang masih teriak-teriak mungkin memang pengen jihad. Iya. Kasih tahu kalau perang itu nggak asik ya. Perang itu nggak asik. Indonesia udah damai, jangan dirusak-rusak peperang gitu. Iya. Terima kasih waktunya Kang Ilham. Terus terus istiqomah. Iya. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman saya yang masih memiliki pemahaman yang keras, ya artinya terbuka terhadap keilmuan-keilmuan yang lain, mau belajar gitu. Barangkali ada pemahaman-pemahaman atau ada ilmu-ilmu yang belum sampai kepada kita, sehingga kita dalam bersikap, dalam memahami agama ini apa namanya, biar lebih banyak referensi lah, gitu ya, gitu. Dan tentunya Rasulullah pun mengajarkan kepada kita uswatul hasanah, keteladanan, ya, akhlak yang baik. Maka saya mengharapkan kepada teman-teman agar kita memberikan keteladanan, contoh keteladanan yang baik kepada sesama kaum muslimin, bahkan orang kafir sekalipun gitu ya. Gitu. Karena pada dasarnya kita selaku umat manusia ini hanya sekedar menyampaikan dakwah, mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik gitu. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman yang masih. Baiklah. Terima kasih Kang Ilham waktunya. Terima kasih ilmu yang luar biasa bermanfaat. Semoga teman-teman di luar sana yang punya planning atau niatan mau berjihad, gak usah tonton ini ya. Gak usah macam-macam. Ini udah ada yang pernah ke sana. Jadi jangan seolah-olah lebih tahu dari yang sudah punya pengalaman. Kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi dengan saya bertemu dengan narasumber yang lebih keren lainnya. Sampai jumpa di Berujar, Bebas Berujar. Bebas Berujar. Makasih Kang.